Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah pengharapan orang-orang percaya, karena di dalam Yesus ada jaminan, di dalam Yesus ada kepastian. Berbagailah mereka yang hidup di dalam iman, pengharapan, mereka akan menoleh apa yang Tuhan janjikan. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dari ayat ini kita bisa banyak poin-poin yang memang kita bisa akan terima, dan itu akan menyegarkan kita. Firman Tuhan di situ konteksnya berjudul kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Puji nama Tuhan Bapak Saudaraku. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah percayalah kepada Tuhan, karena Dia adalah hakim yang adil. Dia yang akan mengadili setiap orang dengan jujur, dan bahkan Dia adalah Allah yang luar biasa, yang tidak memandang muka. Ya, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka semua dikatakan akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi jika kita hari-hari ini melihat sesuatu yang membuat kata kita ini bisa juga marah, karena orang berbuat jahat seenaknya saja Bapak Ibu Saudara, tapi kita hanya bisa berdoa, dan kita mendoakan orang itu supaya bertobat. Ya, orang sudah bosan dengan segala kejahatan, tetapi firman Tuhan berkata, ya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Luar biasa pengajaran Tuhan. Namun kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan, dan tetap lakukanlah yang baik. Ini poin yang luar biasa Bapak Saudaraku. Tuhan mengajarkan supaya kita memiliki hati yang percaya, yaitu memiliki dasar bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dia adalah pembela kita, Dia adalah yang menjaga hidup kita, Dia adalah Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan kita. Amin. Ya, dan tetap lakukanlah yang baik. Jadi ini panggilan Tuhan bagi orang-orang percaya. Tetap berbuat baik, melakukan hal yang baik. Jangan pernah lelah, karena kita pasti akan menuai Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dunia kita tidak menuai apa yang sudah kita taburkan, tapi jangan lupa Tuhan memberikan janji kita akan menuai upah, yaitu di dalam kerajaan surga. Ya, upah Tuhan tidak hanya di bumi yang sementara, tapi Dia menyediakan hidup yang kekal dan segala kebaikan yang akan Tuhan nyatakan bagi mereka yang percaya. Amin. Poin yang kedua Bapak Saudaraku, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mari kita melakukan bagian kita sebagai manusia, sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan yang sama di mata hukum. Kita harus belajar menunjukkan teladan yang baik di dalam kesetiaan kita. Selama kita percaya kepada Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, mari tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena orang-orang melihat, ya, ketika hidup kita menunjukkan kebaikan, kesetiaan di dalam hidup, dalam kasih akan Tuhan dan sesama, ini yang menjadi dasar mereka bisa melihat terang Tuhan. Iya, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Selama kita tinggal di bumi ini, mari kita belajar untuk setia. Amin. Setia dalam segala hal, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, hubungan kita antara suami dan istri, setia kita, terlebih pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, mari kita semakin jaga hidup kita. Tidak hanya ketika kita menerima berkat dan mengalami kesenangan-kesenangan yang Tuhan berikan, tetapi ketika kita juga diizinkan Tuhan mengalami ujian iman. Ya, seperti Abraham, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab, bahkan orang-orang yang mengalami ujian iman. Kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita diberi ujian iman, ketika kita diberi ujian, entah itu sakit, penyakit, entah itu persoalan, tantangan hidup, mari kita belajar tetap setia. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan Dia akan memperhitungkan kesetiaan kita sejauh mana kita percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Luar biasa. Poin yang ketiga Bapak Saudaraku, ayat yang keempat.
Dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari kita tetap bergembira dalam menghadapi hari-hari ini. Ya, CNN Indonesia mengatakan jika suhu menembus 50 derajat Celcius, keadaan akan menjadi kacau, Bapak Ibu Saudara. Iya, tetapi sekali lagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, mereka akan mengalami kebahagiaan. Mereka akan tetap bergembira. Kenapa? Karena mereka memiliki jaminan. Mereka tidak melihat apa yang nampak. Yang kelihatan seringkali bisa mengecewakan, bahkan seringkali bisa membuat orang takut dan khawatir. Tetapi mereka yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, mereka akan tetap bergembira. Walaupun hari ini kita mengalami banyak tantangan, bahkan kita harus dipanggil Tuhan, karena kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Kita tidak akan pernah mengalami ketakutan. Jika Tuhan hari ini panggil kita pun, kita tetap bergembira. Karena kita pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan dalam ayat yang 4 ini berkata, bergembiralah karena Tuhan. Jika kita ditipu, kita dibohongi, kita mungkin dirugikan oleh orang lain, tetaplah memiliki hati yang gembira. Jika kita dikecewakan, apalagi kita mungkin dipermalukan, Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Karena kita ada di pihak Tuhan. Dan Dia adalah pembela kita. Amin. Karena maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami pertolongannya. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Kemudian bagian poin yang keempat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ingat, Tuhan akan bertindak atas orang-orang percaya. Penghakiman, pengadilan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah zaman ini. Dan pembelaan Tuhan akan dinyatakan kepada mereka yang berharap kepadanya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini menjadi jaminan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Tuhan akan bertindak. Bagian yang terakhir, Bapak Saudaraku. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi janganlah kita meremehkan hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, firman Tuhan mengatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi tidak sia-sia jika kita hidup di dalam kebenaran. Karena Tuhan ada di pihak kita. Dia yang akan membackup kita. Mungkin waktunya saat ini kita belum mengalami kuasa Tuhan, atau seolah-olah Tuhan belum menolong. Tapi percayalah, bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena kita percaya Dia tidak pernah terlambat. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, ini disampaikan oleh Daud ketika dia melihat keadaan zaman yang semakin tidak menentu. Orang jahat semakin jahat. Orang yang hidupnya tidak karu-karuan, ya semakin tidak takut akan Tuhan. Tapi percayalah, jika kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, mari kita tetap setia mengiring Dia. Karena upah kita tidak hanya di bumi yang sementara. Upah kita adalah bersama-sama dengan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Terus berjuang menghadapi kenyataan hidup ini. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap memiliki hati yang percaya. Karena ketika kami percaya kepadamu, kami menaruhkan iman, keyakinan kami kepada Tuhan. Engkau yang akan bertindak atas hidup kami. Dan Engkau akan menolong kami. Dan ajar kami untuk tetap setia, diam di negeri, untuk melakukan hal yang baik yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Engkau menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Apapun yang menimpa kami percaya Engkau Tuhan menjadi pembela kami. Ketika orang lain berbuat jahat, ketika orang lain membohongi, menipu, bahkan melakukan hal-hal yang jahat, kami percaya Engkau tetap ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan kota dimanapun kami berada. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Dijauhkanlah bangsa ini dari segala kuasa-kuasa, niat jahat, orang-orang fasik. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat petinggi orang luar negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara. Dalam kuasa kontrol Tuhan, kendali Tuhan sendiri. Engkau yang sanggup memulihkan. Bahkan Tuhan, kami rindu Engkau menyelamatkan bangsa kami. Terima
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan turun atas kami sampai Tuhan datang kembali. Kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta